Perkenalkan, nama saya Arviga Devi Oktavia dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi, di sini saya akan menjelaskan 3 soal. Yang pertama, jenis-jenis batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber energi di dunia. Batu bara adalah campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara merupakan endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan dan bisa terbakar. Menurut Sukandar Rumidi 1905, batu bara adalah batuan sedimen atau padatan yang terbakar, berasal dari tumbuhan serta berwarna coklat sampai hitam yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Jenis batu bara. Yang pertama, jenis batu bara antrasit adalah kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilau atau laser metalik, mengandung antara 86% hingga 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Yang kedua, jenis batu bara bituminus. Jenis batu bara yang mengandung 68% hingga 86% unsur karbon dan berkadar air 8% hingga 10% dari beratnya. Ketiga, subbituminus, jenis batu bara yang mengandung sedikit karbon dengan banyak air, oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Yang keempat, lignit. Lignit atau batu bara coklat merupakan batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35% hingga 75% dari beratnya. Yang terakhir, gambut, jenis batu bara yang berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Prediksi peningkatan kebutuhan energi dunia hingga tahun 2030 menurut International Energy Agency 2005. Yang kedua, dampak pemanasan global pada cuaca. Apa kalian sudah merasakan suhu udara saat ini semakin panas? Apa kalian juga sudah mengamati pergantian musim tidak bisa diprediksi lagi? Ya, dari pertanyaan tersebut merupakan sebagian dari dampak pemanasan global. Pemanasan global merupakan gejala naiknya suhu di seluruh permukaan bumi yang terjadi di seluruh dunia yang diduga disebabkan oleh naiknya intensitas efek rumah kaca. Pemanasan global merupakan isu lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan iklim global. Dampak dari pemanasan global antara lain, yang pertama, pengaruh terhadap cuaca. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertanian. Yang keempat, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan manusia. Pengaruh terhadap cuaca. Terjadinya pemanasan wilayah bagian utara bumi atau kutub utara akan mengakibatkan yang pertama, gunung-gunung es akan mencair, yang kedua, daratan akan menyempit, yang ketiga, akan lebih sedikit es yang akan mengapung di perairan utara, yang keempat, temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat, yang kelima, daerah tropis akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi di daerah tropis selanjutnya akan berdampak pada peningkatan curah hujan, badai akan lebih sering terjadi, air tanah akan lebih cepat menguap, dan terjadinya badai topan akan lebih besar pada cuaca lebih ekstrim dan sulit diprediksi. Cuaca merupakan rata-rata kondisi atmosfer di suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat. Adapun iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama.
Yang pertama, temperatur atau suhu udara. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, curah hujan. Yang keempat, angin. Yang kelima, tekanan udara. Yang keenam, penyinaran matahari. Seputar hujan. Hal yang berkaitan dengan atmosfer adalah hujan, yaitu salah satu bagian dari proses sirkulasi air di mana dari air laut menguap, lalu menjadi awan, jatuh lagi ke bumi, dan mengalir kembali ke laut. Sebenarnya, tidak semua air hujan jatuh sampai ke permukaan bumi, karena ada sebagian yang menguap kembali karena udara kering. Berdasarkan terjadinya hujan dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, hujan asam. Yang kedua, hujan siklonal. Yang ketiga, hujan orografis. Yang keempat, hujan zenital. Yang kelima, hujan frontal. Yang keenam, hujan muson. Yang ketujuh, hujan buatan. Seputar angin. Selain hujan, faktor yang terkait dengan atmosfer udara adalah angin. Angin merupakan proses pergerakan udara karena perbedaan temperatur. Beberapa macam jenis angin. Yang pertama, angin darat. Yang kedua, angin laut. Yang ketiga, angin gunung. Yang keempat, angin lembah. Yang kelima, angin siklon. Yang keenam, angin antisiklon. Yang ketujuh, angin fon. Yang ke-8 dan terakhir, angin muson. Yang ketiga, penggunaan energi di sektor industri pada masa COVID-19 nih. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan manusia selain minyak dan gas bumi untuk aktivitas sehari-hari. Listrik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik di dunia akan gelap gulita. Dengan energi listrik kita dapat beraktivitas di malam hari. Listrik juga membantu kita untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Konsumen terbesar pemakaian energi listrik adalah sektor industri, kemudian disusul sektor rumah tangga, komersial, dan pemerintahan. Sektor industri hingga saat ini merupakan sektor yang mendominasi konsumsi energi di Indonesia. Dalam sektor industri, terdapat beberapa industri yang dinilai paling padat menggunakan energi, baik yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun digunakan sebagai bahan baku. Di antaranya seperti industri baja, industri semen, industri pupuk, industri keramik, industri pulp dan kertas, industri tekstil, dan industri pengolahan kelapa sawit. Dari sekian banyak bahan bakar energi yang digunakan oleh industri tersebut, seperti BBM atau solar, listrik, dan batu bara merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan. COVID-19 adalah jenis virus baru yang menular pada manusia dan menyerang gangguan sistem pernapasan sampai berujung pada kematian. Tanda-tanda umum orang yang terinfeksi virus ini adalah demam di atas 380 derajat Celcius, batuk, sesak, dan susah bernafas. Virus ini berawal dari kota Wuhan, Cina, yang diduga ditularkan melalui hewan kepada manusia. Virus tersebut menyebar sangat cepat hingga sampai pada Indonesia. Prinsip dasar untuk menghambat laju pandemi COVID-19 adalah social distancing atau pembatasan sosial. Dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan mengurangi kontak antar manusia dengan tujuan menghentikan atau mengurangi laju penularan. Penggunaan energi pada sektor industri di masa COVID-19. Permintaan energi didominasi pada sektor industri. Pada sektor industri, gas bumi dan batu bara merupakan energi primer utama yang menyuplai kebutuhan energi pada sektor industri. Dengan berubahnya grafik pertumbuhan ekonomi karena pengaruh pandemi COVID-19, maka energi di Indonesia mendapat pengaruh yang besar, terutama pada proyeksi permintaan energi. Sektor industri baik industri besar maupun UMKM merupakan sektor yang mendapat pengaruh paling telak dari pandemi COVID-19. Akan butuh waktu beberapa saat setelah pandemi berakhir untuk industri kembali tumbuh. Dampak dari adanya COVID-19, pertumbuhan permintaan energi akan melandai sehingga efek turunnya akan melandai juga, seperti tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan sektor energi maupun pendapatan negara dari sektor energi.
Tetapi dampak baiknya, Indonesia tidak perlu terburu-buru mencari sumber energi primer untuk mencukupi kebutuhan permintaan energi. Penggunaan energi terbarukan saat ini memang sedang digencar-gencarnya di Indonesia. Tetapi dengan adanya hambatan dalam beraktivitas maupun bekerja di lingkungan sekitar dikarenakan wabah COVID-19, oleh sebab itu pengguna energi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi dengan kadar seminimal mungkin. Dari sudut pandang kelistrikan, dengan perubahan tempat kerja dan pengurangan aktivitas di sektor industri tentu akan mengubah pola beban dengan beralih menggunakan internet sebagai media bekerja jarak jauh atau bekerja di rumah saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya.